Iya. Berikutnya yang keempat. Ada namanya syirkun fit ta'ah. Syirik di dalam apa? Ketaatan. Ya, syirik di dalam ketaatan. Yaitu dia menyetarakan selain Allah dengan Allah di dalam pensyariatan, di dalam hukum, penghalalan, pengharaman. Ya. Ini disebut syirik di dalam ketaatan. Syirkun fit ta'ah. Baik. Jadi ini 4 jenis kesyirikan. Iya. Ini gambaran ya, pendekatan tentang pembagian-pembagian kesyirikan itu. Baik. Jadi syirik itu luas pembahasannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang mengeluarkan dari keislaman, ada yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Iya. Nah, sisa di sini penulis beliau rahimahullahu taala sudah mempoinkan kesyirikan yang membatalkan keislaman itu apa? Apa bahasa penulis? Hah? Kata beliau, asyirku fi ibadatillah. Kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah. Jadi langsung beliau poinkan, kalau syirik di dalam ibadah, itu pasti syirik akbar. Pasti syirik apa? Syirik akbar. Tidak ada syirik asgar. Syirik dalam ibadah. Karena kaidahnya, kalau dia sudah ibadah, menyerahkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah, walaupun sedikit, itu adalah syirik akbar. Pelakunya kafir, keluar dari Islam. Jadi Syekh ini langsung mempoinkan ke masalah apa? Syirik dalam apa? Dalam ibadah. Kenapa beliau poinkan di situ saja? Padahal syirik itu banyak. Seperti yang kita sudah terangkan tadi. Ya. Ini sudah berlalu penjelasannya di pertemuan pertama. Syekh di sini itu mempoinkan masalah-masalah yang paling berbahaya dan paling banyak terjadi. Jelas ya? Karena itu beliau mendekatkan pemahaman orang pada hal yang paling berbahayanya dan paling banyak terjadinya. Iya. Jadi kesyirikan dalam ibadah kepada Allah. Ya, sisa kita perlu tahu apa itu ibadah. Nah, kalau kita sudah tahu ibadah itu apa, maka kaidahnya mudah. Ibadah ini harus diberikan hanya untuk Allah. Kapan diberikan kepada selain Allah walaupun sedikit, maka itu hukumnya apa? Syirik akbar, pembatal keislaman, mengeluarkan dari keislaman. Iya, ini sudah kita bahas ya di kitab Salasatul Usul. Sudah diberi kaidah di situ oleh penulis rahimahullahu taala. Tapi saya sebut di sini poinnya di pembahasan yang kedua. Ta'riful ibadah. Definisi ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu secara bahasa adalah at-tadallul wal khudu'. Ya. Merendah, menghinakan diri, tunduk. Itu secara bahasa. Iya. Nah, itu orang Arab kalau menyebut jalan yang sudah bisa, jalan yang sudah biasa dilewati, mereka sebut dengan nama Thariqun Mu'abbad. Ini jalan ya, sudah biasa dilewati. Maka mereka katakan ini jalan yang mu'abbad. Karena sudah biasa diinjak. Sudah biasa diinjak. Jelas ya? Jadi mereka membahasakan ibadah itu untuk penghinaan diri, merendahkan diri. Itu disebut dengan apa? Ibadah secara bahasa. Secara istilah ada dua definisi ya, bagus. Sudah pernah kita sebutkan, ada definisi Ibnul Qayyim yang berbicara tentang ibadah secara umum. Dan yang kedua ada definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang definisi ibadah secara terperinci. Iya.
Pertama definisi Ibnul Qayyim dulu. Apa itu ibadah? Definisi Ibnul Qayyim. Ah, ah. Baik. Itu di ucapan Ibnul Qayyim ya, rahimahullahu taala. Beliau berkata, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adul li abidihi huma kutbani. Ibadah kepada Allah Ar-Rahman adalah ghayatu hubbihi, puncak kecintaan kepada Allah. Ma'adul li abidihi, disertai penghinaan diri dari orang yang beribadah. Huma kutbani, maka ini dua kutub, dua poros ibadah. Iya, dua poros ibadah. Jadi ada ghayatul hub, puncak cinta, disertai dengan ghayatid dul, disertai dengan puncak penghinaan kepada Allah. Jelas ya? Itu ibadah. Itu dalam definisi globalnya tentang ibadah. Ibadah itu selalu menyandang dua hal ini. Puncak kecintaan dan puncak apa? Penghinaan diri. Ya. Karena itu tidak cocok ada ibadah diserahkan kepada selain Allah. Kalau definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa itu ibadah? Ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah ismun jami', nama universal. Nama universal. Universal itu yang mencakup, yang menyeluruh, yang meliputi. Jadi dia ismun jami', nama yang menyeluruh, yang mengumpulkan segala hal yang yuhibbuhu Allah wa yardah, segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Iya. Jadi apa saja dia dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu disebut apa? Ibadah. Minal aqwali wal a'mali. Apakah itu dari ucapan maupun dari apa? Amalan. Ucapan itu ada ucapan lisan dan ada ucapan hati. Amalan itu ada amalan anggota tubuh dan ada amalan hati. Ada amalan apa? Hati. Jadi ibadah itu segala hal yang Allah cintai, berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir, yang kelihatan, maupun yang tidak kelihatan, yang batin. Itu disebut ibadah. Jadi kalau mau tahu ibadah mudah saja. Iya. Mudah saja. Lihat dulu hal ini Allah cintai atau tidak, Allah ridhai atau tidak. Kalau sudah dicintai dan diridhai oleh Allah, ada dalil yang menunjukkan tentang itu, berarti itu adalah apa? Ibadah. Contoh misalnya, iya, isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Memohon pertolongan. Ini hal dicintai oleh Allah atau tidak? Diperintah atau tidak? Diperintah. Itu disebut di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu isti'anah. Berarti ini hal yang dicintai oleh Allah. Makanya isti'anah apabila diserahkan kepada selain Allah, maka ini masuk di dalam apa? Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu syirik akbar. Jelas ya? Baik. Seperti nadar misalnya. Nadar ini ibadah atau bukan? Ibadah. Apa dalilnya? Bahwa dia adalah ibadah? Karena Allah memuji, yufuna bin nadri wa yakhafuna. Yufuna bin nadri, mereka menunaikan nadar. Orang yang menunaikan nadar dipuji, disanjung oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa nadar ini adalah ibadah. Jelas ya? Tawakal, ibadah atau bukan? Ibadah.
Karena Allah perintah wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian bertawakal, perintah bertawakal. Kemudian disebutkan kalau kalian beriman. Maka ini dua sudut menunjukkan itu adalah apa? Ibadah. Jadi tawakal ibadah. Menyerahkannya kepada selain Allah berarti masuk di dalam apa? Syirik akbar. Iya. Baik. Jadi itu definisi ibadah. Baik. Jadi penulis rahimahullahu taala di sini menerangkan tentang pembatal keislaman dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat kesyirikan dalam ibadah kepada Allah, maka itu batal keislamannya. Iya. Ini memang tidak ada rincian. Kaidahnya itu tetap. Sedikit maupun banyak. Karena itu orang yang menyembelih, ya, menyembelih sapi, kerbau, syirik akbar. Kalau dia sembelih untuk selain Allah. Sama dengan orang yang menyembelih seekor lalat untuk patung berhala, syirik akbar juga. Tidak dilihat pada jenis sembelihannya. Ini sapi besar, mahal harganya. Lalat ini atau nyamuk ini tidak ada nilainya. Bukan itu yang dilihat. Ini yang dilihat hak Allah di dalamnya. Ketika hak Allah diberikan kepada selain Allah, itu langsung masalahnya menjadi masalah yang terbesar. Menjadi syirik apa? Syirik akbar. Jelas ya? Ini pentingnya seseorang mengenal apa itu pembatal-pembatal keislaman. Jangan sampai dia jatuh di dalam pembatal-pembatal keislaman tidak dia sadari di dalam hal tersebut. Ya nasallallahu alafiyah. Baik, pembahasan yang ketiga. Tafsirul ayat ini min adillati anna syirka yanqudul Islam. Tafsir dua ayat yang merupakan dalil bahwa kesyirikan adalah pembatal keislaman. Syekh di sini sebutkan dua dalil. Sebutkan dua dalil. Ya, jadi disebutkan masalahnya, diterangkan dalilnya. Sebutkan masalahnya, diterangkan dalilnya. Jelas ya? Iya. Dalil itu kadang disebut dari Al-Quran, kadang disebut dari hadits, kadang disebut dari kesepakatan ulama. Iya. Ada pendalil lain dalam bentuk qiyas, dalam bentuk ucapan sahabat. Jadi itu kebiasaan ahlul ilm dalam menanamkan ilmu. Segala hal itu diterangkan dengan apa? Dengan dalil. Diterangkan dengan dalil. Makanya guru itu kalau mengajari sesuatu diminta apa dalilnya? Diminta apa dalilnya? Dan itu memang pendidikan di dalam belajar berjalan di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mendidik para tabi'in seperti itu. Kalau ada tabi'in bertanya kepada sahabat tentang sesuatu, sahabat itu langsung berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda begini, saya melihat Nabi melakukan begini. Itu dalil semuanya. Jadi mereka memberi contoh. Ya. Beda dengan sebagian manusia di masa sekarang ini ya. Ya, kalau ditanya sesuatu, seenaknya saya menyampaikan. Kalau ditanya apa dalilnya, dia marah. Nggak usah kamu tanya apa dalilnya. Masa kamu curiga sama saya? Ya, kamu tidak percaya sama saya. Jelas ya? Dan lebih aneh bin ajaibnya, dijadikan ciri Wahabi itu, kalau bertanya harus disebutkan dalil. Kalau ahli sunnah katanya tidak seperti itu. Ya. Dan ini adalah penyesatan. Baik, membolak-balik ya. Jadi beragama itu semuanya dengan dalil. Demikian. Ya, dididik umat ini oleh para as-salaf rahimahumallahu ta'ala. Baik. Jadi repot ya kalau ada dai-dai katanya mengajak kepada sunnah. Ya,
bercerita permasalahan agama, bikin potongan-potongan video, bicara 8 menit, 10 menit. Tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak dari Al-Quran, tidak dari hadits, tidak dari jima, tidak dari kias. Ucapan ulama saja tidak ada. Ini bagaimana caranya mengajak kepada sunnah, begitu modelnya. Jelas ya? Ini namanya tidak mendidik orang di atas sunnah. Ya, karena itu hati-hati di masa ini banyak yang kadang lisannya itu mengajak kepada sunnah. Ayo, ya sunnah. Dia juga punya sebagian kebaikan, melarang dari bidah-bidah. Ya. Tapi dia sebenarnya jauh dari sunnah. Atau hizbi, menyembunyikan hizbiyahnya. Orang yang menyimpang menyembunyikan dari apa? Penyimpangannya. Nah itu sering diketemukan. Makanya seorang yang belajar itu, ya, ketika dia mengetahui dari usulul ilm, dari pokok-pokok ilmu, nah itu bisa dia bedakan mana yang merupakan ilmu, hakikat ilmu, dan mana yang sebenarnya bukan ilmu. Baik. Di sini disebutkan dua dalil ya. Dalil yang pertama, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Iya. Jadi dalam ayat ini ditegaskan bahwa kesyirikan adalah dosa yang apa? Dosa yang tidak diampuni. Dosa yang tidak diampuni. Adapun selain dari kesyirikan, maka itu dibawa kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak diampuni, kalau Allah berkehendak tidak diampuni. Baik. Jelas ya? Iya. Dan ini ayat perlu dicatat baik-baik bahwa ayat ini terkait dengan pelaku kesyirikan yang meninggal dan belum bertobat dari apa? Kesyirikannya. Jadi ayat ini terkait dengan pelaku kesyirikan atau pelaku dosa yang sudah meninggal tetapi belum bertobat dari kesyirikan dan apa? Dosanya. Ini orang yang meninggal belum bertobat. Ini hukumnya. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa? Ya Allah kehendaki. Jelas ya? Baik. Adapun kalau dia sebelum meninggal sudah bertobat, ya, maka Allah ampuni semua dosa. Orang kafir masuk Islam kan diampuni. Ya, sama dengan orang yang pernah berbuat kesyirikan, dia bertobat di dunia, Allah ampuni orang yang bertobat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Jadi ini sekali lagi ayat terkait dengan apa? Orang yang meninggal dan belum bertobat dari apa? Dari kesyirikannya. Muncul pertanyaan lain terkait dengan ayat. Ini orang yang meninggal belum bertobat dari kesyirikan, tidak diampuni. Syirik jenis apa yang tidak diampuni? Syirik akbar atau syirik asgar? Iya. Ini ada dua pendapat memang ya di tengah para ulama. Sebagian ulama dia mengatakan maksudnya syirik akbar, ini tidak diampuni. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan maksudnya dua-duanya, syirik akbar dan syirik asgar. Siapa yang meninggal tidak diampuni. Karena ayat konteksnya umum. Iya. Konteksnya umum.
Dan ini pendapat yang kedua ini cenderung dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan banyak dikuatkan oleh para ulama kita di masa sekarang ini. Seperti guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan, sebelumnya Syekh bin Baz dan lain-lainnya. Ya, dan zahirnya pendapat yang kedua itu lebih apa? Lebih terang. Jadi kalau kesyirikan, dia meninggal belum bertobat, itu dua-duanya tidak diampuni. Dua-duanya tidak diampuni. Memang betul ada perbedaan antara syirik akbar dan apa? Syirik asghar. Apa perbedaannya? Satu, kalau syirik akbar mengeluarkan dari keislaman. Kalau syirik asghar tidak mengeluarkan dari keislaman. Dua, kalau syirik akbar kekal di dalam neraka. Syirik asghar tidak kekal di dalam neraka. Ya. Yang ketiga, kalau syirik akbar pelakunya disebut kafir. Sedangkan syirik asghar pelakunya tidak disebut kafir. Jelas ya? Tidak disebut kafir. Maka ini diantara perbedaan. Betul perbedaan itu ada. Tapi dalam hal meninggal dan belum bertobat dari perbuatan kesyirikan, apakah diampuni? Nah, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan beda di situ syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar diampuni, kalau syirik asghar syirik akbar tidak diampuni, kalau syirik asghar diampuni. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak ada bedanya. Syirik akbar dan syirik asghar sama-sama tidak diampuni. Dan ini kita katakan pendapat yang lebih kuat. Jadi dia tidak diampuni syirik asgharnya, tetap dihisab, diperhitungkan. Ya, diperhitungkan. Tetapi sama ya dengan pelaku dosa besar. Ya, perhitungannya. Kalaupun dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya, tapi nanti akan dimasukkan kemana? Ke dalam surga. Baik. Iya. Jadi ini untuk ayat yang pertama. Baik, kemudian ayat yang kedua. Wa qala innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ayat berikutnya, sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, niscaya Allah telah mengharamkan untuknya sorga dan tempat tinggalnya ialah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Iya. Ini ayat tegas ya, bahwa orang yang berbuat kesyirikan itu orang yang berbuat kesyirikan diharamkan atasnya surga. Iya. Dan tempat tinggalnya adalah neraka. Ini syirik akbar. Haram masuk surga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Kemudian ditegaskan wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang yang zalim itu, orang yang zalim di sini maksudnya apa? Orang yang berbuat kesyirikan. Sebab kesyirikan itu disebut dalam ayat yang lain, inna syirka la dhulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Jadi orang-orang yang zalim tidak ada penolong bagi mereka. Tidak ada penolong bagi mereka. Maka ini dua ayat, dua-duanya tegas ya, menunjukkan bahwa perbuatan kesyirikan itu adalah hal yang membatalkan keislaman. Perkara yang menyebabkan seorang itu dimasukkan ke dalam neraka, diharamkan untuk masuk ke dalam surga. Iya, diharamkan masuk ke dalam surga. Baik. Kemudian dari dua ayat ini kita bisa petik pelajaran lain tentang bahaya dari kesyirikan itu. Rupanya kesyirikan ini adalah hal yang sangat berbahaya. Nah, ini poin yang keempat ya, yang saya jelaskan di sini, bayanu syai'in
min khaturati syirk. Bayanu syai'in min khaturati syirk. Penjelasan beberapa bahaya dari kesyirikan. Iya. Kesyirikan itu banyak bahayanya. Kesyirikan itu banyak bahayanya. Iya. Sudah disebutkan di sini di dalam ayat beberapa bahaya. Bahaya yang pertama, dia dosa yang tidak diampuni bagi siapa yang meninggal dan belum bertobat darinya. Bahaya yang kedua, pelaku syirik akbar itu kekal di dalam neraka, haram masuk ke dalam surga. Bahaya yang ketiga, dia tidak mendapatkan pertolongan, tidak ada yang menolongnya. Bahaya lainnya, ayo coba disebutkan bahaya lain dari kesyirikan. Membatalkan amalan, menghancurkan amalan. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. 4. Yang kelima. Sebab dari kerusakan. Apa dalilnya? Apa? Itu sebab kehancuran namanya. Sebab kebinasaan. Benar itu, ayatnya benar ya. Sebab kehancuran, sebab kebinasaan. Innahu may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, seakan-akan dia gugur dari langit, jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, ya, atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Kalau jatuh dari langit itu selamat atau tidak? Pasti binasa kan, jatuh dari langit. Ini jenis binasanya bukan sekedar jatuh saja. Ada 2. Disambar oleh burung, berarti dia sudah jatuh, disambar lagi, dibuat lebih jatuh lagi. Atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Sudah jatuh, tidak jatuh begini, tapi dihantam oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ini namanya kebinasaan di atas kebinasaan. Baik, sebab kerusakan tadi yang kelima, yang keenam. Itu sebab datangnya musibah, malapetaka, semuanya dari kesyirikan. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada. Jadi ketika terjadi kesyirikan itu, langit itu seakan-akan hampir dia meleleh, bumi hampir terbelah, gunung hampir dia runtuh karena kesyirikan tersebut. Sudah berapa antum sebut? 6. Terus apa? Menimbulkan rasa takut. Dalilnya? Ya, benar ya. Menimbulkan rasa takut. Ya. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ar-ru'b terhadap siapa? Orang-orang kafir. Apa sebabnya? Bima asyraku billah, karena mereka berbuat kesyirikan kepada Allah. Itu sudah berapa? Sudah 7. Berikutnya, menjadikan syaitan berkuasa atas pelaku kesyirikan. Apa dalilnya? Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum apa? Bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaan syaitan itu hanyalah terhadap orang yang memberikan walaknya kepada syaitan dan berbuat kesyirikan. Jadi syaitan itu menguasai orang yang berbuat kesyirikan. Kalau orang berbuat kesyirikan itu selalu terkalahkan. Selalu terkalahkan di perkara dunia maupun di perkara akhirat. Iya. Secara zahir maupun secara batin. Baik, itu sudah berapa itu? 8.
Yang kesembilan, menghilangkan keamanan. Dalilnya, itu ada dua ya di ayat, menghilangkan keamanan dan menyebabkan seorang itu tersesat, tidak mendapatkan hidayah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan. Kedzaliman di situ maksudnya kesyirikan. Mereka inilah orang-orang yang selalu mendapatkan keamanan dan selalu mendapat hidayah. Ya, jadi kebalikannya, kalau dia menodahinya dengan kesyirikan, maka akan hilang keamanan dan tidak dapat hidayah. Berikutnya, yang ke-10. Sebab kesesatan. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, benar. 10. Ya. Terus berikutnya, yang ke-11. Hah? Apa? Menjadikan amalan menjadi hilang, berterbangan. Benar ya? Itu juga perbedaan tadi yang keempat antara, tadi saya sebutkan perbedaan antara syirik akbar dan syirik apa? Syirik asgar. Kalau syirik akbar pelakunya kekal dalam neraka, syirik asgar tidak kekal dalam neraka. Yang kedua, kalau syirik akbar keluar dari agama, syirik asgar tidak keluar dari agama. Perbedaan yang ketiga, kalau syirik akbar dia disebut kafir, kalau syirik asgar tidak disebut kafir. Perbedaan yang keempat, kalau syirik akbar akan hancur seluruh amalannya. Kalau syirik asgar tidak. Yang dimasuk syirik asgar saja yang bisa hancur. Baik, tidak apa-apa ya, itu masuk. Yang keberapa itu sudah? Yang ke-11. Terus yang ke-12. Hah? Sebab apa? Sebab hilangnya keberkahan. Apa dalilnya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ya, walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Baik. Jadi kalau mereka beriman, bertauhid, diturunkan berbagai berkah. Artinya kalau tidak ada keimanan, itu diantara tidak ada keimanan, mendustakan. Ya. Maka hilang dari keberkahan itu. Baik, itu sudah keberapa itu? 12. Terus apa? Menghalangi seorang melihat wajah Allah. Dalilnya? Baik. Akan menyebabkan seseorang itu tidak melihat wajah Allah pada hari kiamat di sorga. Itu dalilnya, ayat terakhir di surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Terus yang lainnya, kezaliman yang terbesar. Betul, belum disebut tadi. Ya. Sudah lewat ya, cuman kita belum poinkan. Dalilnya, inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Terus, itu sudah berapa itu tadi? Hah? 14. Sudah berapa tadi antum catat? 14. Berarti sekarang yang ke 15. Yang ke 15. Hah? Keluar dari hakikat penciptaan. Kalau antum bilang syirik itu mengeluarkan dari fitrah, itu boleh. Satu. Atau antum katakan bahwa kesyirikan itu membuat seorang itu meninggalkan maksud dia dicipta untuknya, itu benar. Itu boleh dipoinkan 2. Dalilnya apa?
Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kemudian hadits qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathumus syayatin. Sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku sebagai orang yang bertauhid, lalu syaitan menyesatkan mereka. Jadi yang keluar dari fitrahnya itu seperti itu, disesatkan. Dalil yang lain. Sudah keberapa sekarang? Itu 2 poin tadi ya, berarti sekarang yang ke-17. Apa? Menjadi orang yang merugi. Ya bisa ya kalau dimasukkan khusus untuk merugi. Ya. Tapi ada bahasa-bahasa lainnya sudah banyak disebut. Kebinasaan, kehancuran, itu semuanya bentuk kerugian. Tapi kalau mau dipoinkan seperti itu enggak apa-apa. Bukan salah ya. Ada yang lain? Akan ditinggalkan oleh Allah. Dalilnya? Faman asyraka ma iya fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Siapa yang berbuat kesyirikan bersamaku dengan selainku, maka aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Baik. Yang ke-18. Apa? Terhalangi dari mendapatkan syafaat. Itu benar. Karena syafaat itu hanya untuk siapa? Orang yang bertauhid. Orang yang berbuat kesyirikan tidak dapat syafaat sama sekali. Nah, terus. Sebab kemurkaan Allah dan sebab kehinaan di dunia. Dalilnya. Baik, benar ya. Innal ladzina ittakhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya. Wa kadzalika najzi al-muftarin. Itu sudah berapa itu? 19. Yang ke-20. Hah? Apa? Menjadi kafir. Sudah disebut tadi. Yang lain. Dosa besar yang paling besar apa? Kesyirikan. Dosa besar yang paling besar adalah apa? Kesyirikan. Ya, kehancuran yang paling hancur kesyirikan. Nah itu ketika Nabi berkata, ala ukhbirkum bi akbaril kabair, yang paling pertama beliau sebutkan adalah apa? Al-isyraku billah. Ya. Di hadits lain Nabi berkata, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi 7 yang menghancurkan. Yang paling pertama disebut apa? Adalah kesyirikan. Baik. Baik, itu 20 saja ya. Terlalu banyak nanti kalau. Masya Allah. Ya. Berikutnya yang terakhir. Poin yang terakhir, asyirku fi dzabahi li ghairillah. Kesyirikan pada penyembelihan kepada Allah. Sekarang penulis kenapa beliau beri contoh dari kesyirikan dalam bentuk menyembelih? Ya, syirik itu kan banyak, syirik dalam ibadah banyak bentuknya. Tapi beliau khususkan contoh menyembelih untuk selain Allah karena ini banyak terjadi di masa beliau dan sampai hari ini, subhanallah, banyak terjadi. Orang-orang yang biasa dilihat itu ya, ada video-videonya itu, disembelih kepala kerbau, kepalanya dibawa ke laut, dibawa ke gunung. Ini bentuk kesyirikan, termasuk kesyirikan yang sangat zahir, kesyirikan yang sangat zahir. Tapi dilakukan oleh sebagian manusia dengan alasan adat istiadat, kebiasaan. Ya, ada juga yang mengatakan cuma budaya saja, bentuk dari kesenian. Ya, naudzubillah ya. Maka ini semuanya terbentuk syirik akbar yang bisa menghancurkan keislaman. Maka diberi contoh di sini oleh Syekh kesyirikan dalam menyembelih untuk selain Allah. Karena dalam Al-Quran Allah telah menegaskan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sungguhnya salatku wa nusuki dan nusukku, kesembelihanku, hanya untuk Allah, kehidupan dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada syirikat baginya. Demikian saya diperintah. Dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri. Ini tauhid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha
ligairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Hadits Ali bin Abi Thalib riwayat Muslim. Iya. Ini menunjukkan bahwa menyembelih itu adalah ibadah untuk Allah. Kapan diserahkan untuk selain Allah, maka itu masuk di dalam apa? Syirik akbar, dari pembatal keislaman. Apakah dia menyembelih untuk jin ataukah dia menyembelih untuk kuburan? Sama saja. Iya. Maka ini masuk di dalam hukum kesyirikan. Ya wallahu taala alam.